Perayaan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Perayaan wajib Santo Ambrosius dirayakan setiap tahun pada tanggal 7 Desember dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Santo Ambrosius adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah gereja yang dikenal sebagai Uskup Milan, Pujangga Gereja, dan pelindung para teolog. Ia merupakan figur yang memainkan peran penting dalam perkembangan teologi dan liturgi Kristen, sekaligus seorang pemimpin yang bijaksana dalam menghadapi tantangan iman di zamannya. 1. Latar belakang hidup Santo Ambrosius. A. Kehidupan awal. Ambrosius lahir sekitar tahun 340 di Trier, salah satu kota besar di Kekaisaran Romawi, sekarang di Jerman. Ia berasal dari keluarga Kristen yang terhormat. Ayahnya adalah pejabat tinggi pemerintahan Romawi di Provinsi Gallia, sehingga Ambrosius tumbuh dalam lingkungan yang berpendidikan tinggi dan kaya akan nilai-nilai Kristen. B. Pendidikan dan karir awal. Ambrosius menempuh pendidikan hukum, sastra, dan retorika, serta menunjukkan kecakapan luar biasa dalam bidang-bidang tersebut. Ia memulai karirnya sebagai gubernur Liguria dan Emilia, dengan Milan sebagai pusat pemerintahannya. Sebagai pejabat sipil, ia dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya. C. Penunjukan sebagai Uskup Milan. Pada tahun 374, Milan menghadapi perselisihan serius antara umat Kristen Arianisme dan kelompok Ortodoks, Pro-Nicea. Ketika umat berkumpul untuk memilih uskup baru, nama Ambrosius muncul sebagai kandidat kompromi, meskipun ia belum dibaptis. Dalam waktu singkat, ia menerima baptisan, tahbisan imam, dan ditahbiskan sebagai Uskup Milan. Penunjukan ini menjadi awal dari peran besar Ambrosius dalam sejarah gereja. 2. Peran dan kontribusi Santo Ambrosius. A. Pembela iman ortodoks. Ambrosius dikenal sebagai pembela teologi ortodoks melawan ajaran sesat Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus. Dalam berbagai kesempatan, ia menulis dan berkhotbah untuk menjelaskan kebenaran iman Katolik, sekaligus menolak gagasan-gagasan yang menyimpang. B. Penulis dan teolog ulung. Ambrosius meninggalkan banyak tulisan teologis yang kaya, termasuk komentar Alkitab, homili, dan himne. Beberapa kontribusi utamanya meliputi liturgi dan musik gereja. Ambrosius menciptakan himne-himne yang digunakan dalam liturgi, yang dikenal sebagai himne Ambrosian. Ia juga mengembangkan gaya nyanyian yang menjadi dasar dari Chant Ambrosian di Milan. Ajaran moral dan etika. Ia sering membahas hubungan antara iman dan kehidupan sehari-hari, menekankan keutamaan seperti kerendahan hati, keadilan, dan kasih. C. Pemimpin gereja yang tegas. Ambrosius menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi kekuasaan duniawi. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah ketika ia menegur Kaisar Theodosius I, yang bertanggung jawab atas pembantaian warga di Tesalonika. Ambrosius meminta Kaisar untuk bertobat sebelum diterima kembali dalam persekutuan gereja. 3. Kekudusan dan teladan hidup. A. Kesederhanaan dan kerendahan hati. Meskipun berasal dari latar belakang aristokrat, Ambrosius hidup dengan sederhana dan memperhatikan kebutuhan orang miskin. Ia membagikan kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan mendorong umat untuk menjalani hidup yang saleh. B. Pengabdian kepada gereja. Ambrosius mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk gereja. Ia melayani umat dengan penuh kasih, memberikan nasihat, dan menjadi teladan dalam iman. Umat Milan menghormatinya sebagai seorang pemimpin spiritual yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga konsisten dalam perbuatan. C. Inspirasi bagi Santo Agustinus. Santo Ambrosius memainkan peran penting dalam pertobatan Santo Agustinus, salah satu teolog terbesar dalam sejarah gereja. Khotbah dan teladan hidup Ambrosius membuka hati Agustinus untuk menerima iman Kristen secara mendalam. 4. Santo Ambrosius sebagai pujangga gereja. Pada abad ke-13, Santo Ambrosius diakui sebagai salah satu dari 4 pujangga gereja Latin, bersama Santo Agustinus, Santo Hieronymus, dan Santo Gregorius Agung. Gelar ini diberikan karena kontribusinya yang luar biasa dalam teologi, tulisan-tulisan yang mendalam, dan pengaruhnya terhadap perkembangan doktrin gereja. 5. Tradisi liturgi dan perayaan. A. Makna liturgis perayaan. Perayaan wajib Santo Ambrosius mengingatkan umat akan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, kesetiaan terhadap iman, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Liturgi pada hari ini sering menyoroti teladan hidup Ambrosius sebagai seorang pemimpin gereja dan pembela kebenaran iman.
B. Bacaan liturgi. Bacaan liturgi yang dipilih pada hari ini biasanya mencakup tema-tema seperti penggembalaan umat, keadilan, dan pembelaan iman. Dalam misa perayaan, umat diajak untuk merefleksikan bagaimana semangat Santo Ambrosius dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Tradisi lokal. Di Milan dan banyak tempat lainnya, perayaan Santo Ambrosius sering diiringi dengan pawai, doa bersama, dan kegiatan amal. Di Milan, Santo Ambrosius juga dianggap sebagai pelindung kota, sehingga perayaannya dilakukan dengan meriah. 6. Relevansi Santo Ambrosius bagi umat masa kini. A. Keteladanan dalam kepemimpinan. Ambrosius mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal pelayanan. Dalam konteks modern, hal ini relevan bagi pemimpin gereja, pemerintah, maupun masyarakat untuk menjalani tugas mereka dengan integritas dan kerendahan hati. B. Pentingnya liturgi dan musik dalam ibadah. Kontribusi Ambrosius dalam pengembangan liturgi dan musik gereja menunjukkan bagaimana seni dapat menjadi sarana yang kuat untuk mengungkapkan iman dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. C. Keberanian dalam membela kebenaran. Ambrosius adalah contoh keberanian dalam menghadapi tantangan dan mempertahankan kebenaran, bahkan di hadapan kekuasaan duniawi. Hal ini relevan dalam situasi di mana iman atau nilai-nilai moral seringkali diuji. D. Inspirasi bagi pendidikan dan teologi. Sebagai seorang intelektual, Ambrosius menunjukkan pentingnya pendidikan dalam memahami dan menghidupi iman. Umat diajak untuk terus belajar, merenungkan, dan mengembangkan pemahaman mereka tentang iman. 7. Pengaruh abadi Santo Ambrosius. Warisan Santo Ambrosius tetap hidup dalam tradisi gereja hingga saat ini. Gaya kepemimpinannya yang tegas namun penuh kasih, tulisan-tulisan yang mendalam, dan komitmennya terhadap keadilan menjadikan dia sebagai figur yang relevan sepanjang masa. A. Pengaruh dalam liturgi. Liturgi Ambrosian yang berkembang di Keuskupan Milan menjadi salah satu contoh bagaimana tradisi lokal dapat memperkaya ibadah gereja secara universal. B. Inspirasi bagi kaum awam. Ambrosius mengajarkan bahwa semua orang, baik klerus maupun awam, memiliki tanggung jawab untuk membela iman dan melayani sesama. 8. Kesimpulan. Perayaan wajib Santo Ambrosius pada tanggal 7 Desember bukan hanya momen untuk mengenang hidup dan karya seorang uskup besar, tetapi juga kesempatan bagi umat untuk merenungkan panggilan mereka dalam membela iman, melayani sesama, dan hidup seturut ajaran Kristus. Keteladanan Santo Ambrosius dalam kepemimpinan, keberanian, dan pengabdian kepada Tuhan menjadi inspirasi bagi gereja di sepanjang zaman. Ia adalah contoh nyata bagaimana iman yang kokoh dapat mengatasi tantangan apapun, dan bagaimana pelayanan yang penuh kasih dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan gereja dan masyarakat.